nama saya Adam Febrian dari Administrasi Publik 6A akan menjelaskan itu tentang polisi memo. Pembahasannya ada apa polisi dan apa memo. Polisi diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kebijakan. Kebijakan di sini ada kebijakan menurut Friedrich 1969. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Selanjutnya, apa itu memo? Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Penulisan memo biasanya tidak lebih dari 10 baris dan penulisannya untuk memberi arahan, permintaan, atau pemberitahuan sehingga tidak memerlukan salam pembuka atau penutup seperti surat. Memo ada yang bersifat resmi dan tidak resmi atau pribadi. Memo yang bersifat resmi biasanya digunakan sebagai surat pernyataan hubungan resmi dan pimpinan untuk bawahannya. Sebagai surat pernyataan hubungan resmi dan pimpinan untuk bawahannya yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu memo. Nah, memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Penulisan memo itu biasanya tidak lebih dari 10 baris dan penulisannya itu bisa diketik ataupun dengan tulisan tangan. Nah, memo ditulis untuk memberi arahan, permintaan, atau pemberitahuan sehingga tidak memerlukan salam pembuka ataupun penutup seperti surat biasanya. Nah, berdasarkan penggunaannya, memo ada yang bersifat resmi dan ada yang tidak resmi atau pribadi. Nah, memo yang bersifat resmi itu biasanya digunakan sebagai surat pernyataan hubungan resmi dari pimpinan untuk bawahannya yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, ataupun organisasi. Nah, memo tidak resmi itu digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau pihak ketiga yang terlibat dengan organisasi, lembaga, ataupun instansi. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang polis memo. Nah, apa sih itu polis memo? Polis memo atau memo kebijakan adalah dokumen yang memberikan analisa dan atau rekomendasi untuk audiens tertentu mengenai situasi atau masalah tertentu. Memo kebijakan yang ditulis dengan baik itu mencerminkan perhatian pada tujuan, itu terorganisir dengan baik dan memiliki gaya bahasa perkataan yang jelas dan ringkas. Nah, dan polis memo itu atau memo kebijakan itu merupakan rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas, dan memo kebijakan yang bersifat praktis, teknis, dan biasanya itu terdapat kombinasi pilihan kebijakan. Nah, polis memo itu tidak seperti makalah akademis lainnya. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan analisa dan atau rekomendasi mengenai masalah tertentu dan tulis untuk audiens yang spesifik. Seringkali terbatas karena kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat dalam dunia kebijakan. Memo kebijakan ditulis agar pembaca itu dapat mengakses informasi berbasis fakta secara efisien untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, oleh karena itu, memo harus dicoba menginformasikan audiens secara ringkas, teratur, dan profesional dengan tetap menyertakan yang paling relevan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan polisi memo.
Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk memberikan analisis dan atau rekomendasi mengenai masalah tertentu dan ditulis untuk audiens yang spesifik, seringkali terbatas. Karena kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat dalam dunia kebijakan, memo kebijakan dituliskan agar pembaca dapat mengakses informasi berbasis fakta secara efisien untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, memo harus dicoba menginformasikan audiens secara ringkas, teratur, dan profesional dengan tetap menyertakan yang paling relevan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan pembuat kebijakan untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, memecah masalah yang kompleks menjadi fakta penting. Dan yang terakhir, mengevaluasi program alternatif tindakan, memberikan rekomendasi tindakan. Selanjutnya, struktur membuat polisi memo. Yang pertama, ada ringkasan. Ringkasan tersebut harus mencakup masalahnya, mengapa keputusan diperlukan, informasi apa kunci yang terkandung dalam memo, dan apa tindakan dianjurkan. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang harus terdiri dari poin penting yang singkat dan jelaskan bagaimana masalah ini telah berkembang atau menjadi perhatian. Selanjutnya, lanjutan struktur membuat polisi memo. Ada 3 isu-isu. Bagian isu harus mencakup masalah kunci yang akan ditangani oleh pembuat kebijakan. Yang kedua, terdiri dari 1-3 poin. Dan apa posisi yang dimiliki pihak lain atas masalah tersebut. Selanjutnya ada pilihan untuk pembuat kebijakan. Bagian pilihan harus mencakup program tindakan yang masuk akal, program tindakan, pro dan kontra dari setiap pilihan, dan resiko atau oposisi potensial yang mungkin sebagai akibat dan memilih pilihan. Dan selanjutnya ada rekomendasi. Jelaskan apa yang menurut kita inginkan dalam tindakan atau saran yang paling direkomendasikan. Juga jelaskan dengan jelas mengapa rekomendasi strategis kita sesuai untuk menangani situasi kebijakan saat ini. Dan yang terakhir, saat menulis memo, perhatikan kembali isi memo yang kita buat. Apa pesan utamanya? Apakah rekomendasi ini layak dan meyakinkan? Dan apa resiko politik kepada pembuat kebijakan jika rekomendasi tersebut diikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 dan 11. Yang pertama bab 10. Beberapa tips untuk mencapai gaya menulis yang efektif. 1. Pilih kata paling sederhana yang tersedia untuk mengekspresikan ide kita saat berdiskusi. Informasi teknis, hindari penggunaan jargon-jargon atau slogan, atau setidaknya jelaskan istilah Anda dengan jelas. Buat kalimat Anda aktif dan mudah dipahami. 3. Gunakan satu paragraf untuk mengembangkan satu ide atau argumen. Buat ide atau argumen itu eksplisit dalam 1 atau 2 kalimat pertama paragraf. 4. Baca kembali dengan hati-hati, jangan mengalihkan pembaca dari konten kita dari voice memo dan ejaan atau tata bahasa yang buruk. Next, selanjutnya format voice memo sebagai berikut. 1. Memo harus diketik di atas kertas 8-5x11 atau A4 dengan semua margin 1 inci sisi. Yang kedua, paragraf harus spasi tunggal dan dipisahkan oleh spasi ganda. Ketiga, dalam penulisan puisi memo dapat menggunakan konvensi standar apapun untuk tata letak memo kita, termasuk penomoran, poin, indentasi, dan lain-lain. Tujukan memo tersebut kepada audiens kita di bagian atas dari halaman. Lihat cara terampil untuk tata